Demi kemenangan pada laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina, timnas Indonesia sudah kembali menggelar latihan. Kurang dari 24 jam setelah bertanding melawan Irak, timnas Indonesia melakukan latihan. Dalam unggahan akun media sosial timnas Indonesia, para pemain tampak menjalani latihan fisik. Rafael Struijk, Tom Haye, Shane Patinama, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh terlihat berlari ringan di seputar hotel. Sementara potongan video lain menggambarkan suasana para pemain berada di ruang kebugaran melakukan gerakan bersama-sama. Selain itu ada pula video Nathan Choyaon, Marcelino Ferdinand, Haye, Walsh, Ridho, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen menggunakan alat untuk mendukung kebugaran fisik masing-masing. Tak banyak waktu yang dimiliki tim Merah Putih. 4 hari lagi anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Filipina. Berstatus juru kunci grup F, Filipina bisa menjadi kerikil tajam yang melukai kaki atau sayap Garuda. Filipina baru mengantongi 1 poin dari 5 laga. Satu-satunya poin itu didapat ketika menahan imbang Indonesia di Manila. Skuad yang kini diasuh Tom Saintfiet itu bahkan sempat menyusahkan Vietnam dalam matchday kelima Kamis malam, sebelum kalah 2-3 dari pasukan Golden Stars. Indonesia wajib menang atas Filipina demi memastikan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa bergantung pada hasil lain. Jika Ridho dan kawan-kawan hanya bermain imbang atau kalah, maka Indonesia harus bergantung kepada hasil Irak versus Vietnam untuk meraih tiket ke babak selanjutnya. Striker timnas Irak, Ayman Hussein, dilaporkan sengaja melambungkan penalti keduanya dalam laga melawan timnas Indonesia. Dilansir dari akun Instagram, Ayman Hussein disebut melakukan itu karena fair play. Ia merasa Irak tidak pantas mendapatkan penalti kedua dari wasit Son Evans. Ia menanyakan kepada rekannya Ali Jassim yang terjatuh di kotak penalti, apakah dirinya benar-benar dilanggar Hernando Ari. Ali Jassim disebut hanya terkena sedikit. Terlepas dari itu, timnas Indonesia kini sudah mengalihkan fokus terhadap Filipina sebagai lawan pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini skuad Garuda wajib menang untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga. Irak yang mengantongi 15 poin sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Sedangkan Indonesia yang mengantongi 7 poin masih harus bersaing dengan Vietnam yang mengantongi 6 poin. Penjaga gawang timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi mendapat dukungan moral dari calon rekannya, Martin Paes usai melakukan blunder fatal di laga kontra Irak. Hernando Ari melakukan kesalahan fatal untuk gol kedua Irak yang dicetak oleh Ali Jassim pada menit ke-88 dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Hernando Ari terlalu lama menguasai bola di kotak penalti sendiri sehingga direbut oleh Ali Jassim yang tinggal melepaskan tembakan ke gawang timnas Indonesia. Sebelumnya, pada menit ke-73, Hernando Ari juga melanggar Ali Jassim yang berbuah tendangan penalti untuk Irak, untungnya gagal dieksekusi oleh Ayman Hussein. Teruslah berusaha temanku, tulis Martin Paes membalas stories Instagram akun Hernando Ari. Selain Martin Paes, Hernando Ari juga dihibur oleh Syahrul Trisna, kiper yang kerap dipanggil ke timnas Indonesia, namun absen untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Risiko yang selalu melekat dalam diri semua penjaga gawang, tidak ada yang bisa menghindari, ungkap Syahrul Trisna. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, bertekad menjegal langkah timnas Indonesia pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina baru saja menelan kekalahan dramatis dari Vietnam pada Kamis, 6 Juni 2024. Skuad Teaskal skala 2-3 dari Vietnam di Stadion Nasional Maibin, Hanoi. Pelatih Filipina Tom Saintfiet menerima kekalahan timnya di markas Vietnam. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saintfiet. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Meski sudah dipastikan gugur, Saintfiet berjanji untuk memberi perlawanan terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia tak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk bisa menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, kami akan melakukan yang terbaik. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, tutup Tom Saintfiet. Masuknya Kelvin Verdong menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pemain yang belum lama resmi menyandang status warga negara Indonesia WNI itu pun dipastikan bisa membela skuad Garuda ketika melawan Filipina. Selasa, 11 Juni 2024. Kedatangan Kelvin pun tentu akan mempertebal stok di posisi timnas Indonesia. Saat ini, setidaknya ada dua pemain yang beroperasi sebagai bek kiri, yaitu Shane Patinama dan Pratama Arhan. Merespons hal tersebut, Shane Patinama mengakui jika Kelvin Verdong merupakan pemain yang sangat bagus. Dia pun mengaku sudah lama mengenal pemain yang memperkuat NEC Nijmegen itu. Ya, dia pemain bagus. Saya sudah mengenalnya karena dia bermain di NEC di Belanda dan dia pemain bagus, pemain yang sangat bagus, ungkap Shane Patinama. Shane pun mengaku hadirnya pemain berusia 27 tahun itu membuatnya harus menampilkan performa terbaik di sesi latihan. Tidak merasa tersaingi, Shane Patinama yang berusia 25 tahun itu pun siap bersaing secara sehat demi dilirik Shin Tae-yong. Jadi saya bisa belajar darinya dan itu membuat saya harus tajam juga, karena saya harus menunjukkan diri saya, tentu saja. Jadi itu hal yang sehat, normal, kami punya pemain bagus di tim, tutup Shane Patinama. Elkan Bagot mulai dirindukan netizen setelah timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Irak. Kekalahan ini juga membuat nama Elkan Bagot kembali disebut-sebut setelah Shin Tae-yong tak memanggilnya ke timnas Indonesia. ST secara mengejutkan tak memanggil nama pemain Ipswich Town tersebut ke daftar pemain yang dipanggil. Padahal, Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang sudah menjadi perjalanan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Diduga, Shin Tae-yong kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tak merespons panggilan timnas Indonesia U23. Saat itu dia tidak memenuhi panggilan untuk membela Garuda Muda di playoff Olimpiade Paris 2024. Absennya pemain berusia 21 tahun ini pun dirindukan oleh para netizen di media sosial. Jordi Amat udah habis, kayaknya emang butuh Elkan Bagot atau bek lain yang lebih baik, tulis salah satu akun.